Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Narotama Surabaya. Program studi manajemen akan mempresentasikan tentang perlindungan konsumen dari sudut etika bisnis. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama aku Eki Putri Ramadianti dengan NIM 0122 1050. Saya Nafisalia Faisal, NIM 01221071. Saya Skarsari Putri Ramadhani dengan NIM 01221044. Saya Sri Mariati dengan NIM 01221031. Pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Pengertian pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha baik yang terbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 821. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 33 Persaingan Usaha tidak sehat. Nomor 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302 MPP KEP 10/2001 tentang pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235 DJPDN 7/2001 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditunjukkan kepada seluruh dinas Indak provinsi, kabupaten atau kota. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 DJPDN SE 12/2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin keberlangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Azas perlindungan konsumen. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merumuskan bahwa azas perlindungan konsumen adalah 1. Azas manfaat. Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kedua, azas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, azas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual. 4. Azas keamanan dan keselamatan konsumen. Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Azas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Hak dan kewajiban konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen adalah A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. B. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. C. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. E. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. F. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. G. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. I. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki kewajiban sebagai berikut. 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan atau keselamatan. 2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan hak pelaku usaha adalah A. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. B. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. C. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. D. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. E. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun sesuai Pasal 7 merumuskan kewajiban pelaku usaha adalah 1. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atau barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Waspada konsumen, krisis terhadap iklan dan promosi, dan jangan mudah terbujuk. Teliti sebelum membeli, biasakan belanja sesuai rencana, memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan, membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, perhatikan label, keterangan barang, dan masa kadaluarsa. Selanjutnya adalah BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Pembentukan BPKN berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 tentang tugas, fungsi, serta keanggotaan BPKN. BPKN mempunyai fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Berikut adalah tugas dari BPKN. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berkepihakan kepada konsumen. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Lalu ada LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi kegiatan 1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Nah, berikut kami akan menayangkan video penjelasan contoh kasus perlindungan konsumen dan solusinya. Pagi hari pun tiba. Seperti biasa, Queen harus mengurusi ayahnya terlebih dahulu sebelum ia pergi ke kampus dikarenakan ayahnya yang cacat. Queen, kemari sayang. Iya ayah, ada apa? Tolong belikan ayah susu ya. Baik ayah, ayah tunggu sebentar ya.
Queen pergi dulu. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Queen beli susu seperti biasanya ya. Baik, kamu ambil saja. Terima kasih, Bu. Seperti biasanya, ayah Queen selalu berada di lab tempat ia biasa meneliti. Tapi ada yang aneh pada saat itu. Ayah Queen tiba-tiba meronta setelah minum susu yang dibeli oleh Queen. Aduh, kenapa perut aku ini sakit sekali. Queen, tolong ayah, Queen. Ayah kenapa ayah? Ayah kenapa? Ayah baik-baik aja kan ya? Ayah kenapa ayah? Ternyata susu yang dibeli oleh Queen itu sudah lewat dari tanggal kadaluarsa atau sudah memasuki masa expired. Saat itu Queen tengah kebingungan di saat ayahnya telah dilarikan ke rumah sakit karena meminum susu yang telah expired. Aduh, gimana nih? Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Aku bingung. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Atau aku minta pertanggungjawaban aja ya dari ibu penjual susu tersebut. Iya, betul sekali. Ibu, Queen pun meminta pertanggungjawaban dari pihak penjual susu yang telah menjual susu expired. permisi Bu. Aku ingin meminta pertanggungjawaban Ibu karena Ibu telah menjual susu yang telah expired. Maksud kamu apa, Nak? Ayah aku masuk rumah sakit Bu gara-gara minum susu yang Ibu jual yang telah expired. Seharusnya Ibu tuh mengecek barang-barang yang hendak Ibu jual. Kenapa Ibu menjual susu yang telah expired? Kamu ngomong apaan sih, Nak? Ibu nggak ngerti. Jangan pura-pura bego deh Bu. Ih, Ibu nih, ayah saya masuk rumah sakit Bu gara-gara minum susu Ibu. Jangan bohong deh kamu. Pokoknya aku minta pertanggungjawaban Ibu. Akhirnya semua itu dipertanggungjawabkan karena Queen melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib. Dikarenakan itu menyangkut tentang perlindungan konsumen, yaitu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Terima kasih. Akhirnya mereka mendapat perlindungan konsumen. Yeay, yeay. Berikut adalah kesimpulan dari presentasi kami. Dalam melakukan usaha atau bisnis, pelaku usaha harus memperhatikan etika dalam berbisnis.
apabila tidak menerapkan etika bisnis yang benar, maka akan berdampak buruk pada pihak lain yang bersangkutan, misalnya dapat membahayakan konsumen. Contohnya dalam studi kasus yang sudah kita tunjukkan, pelaku usaha yang tidak memperhatikan produknya sehingga ada beberapa produk jualannya yang sudah expired. Ketika melakukan bisnis atau usaha, sangat penting memperhatikan fungsi dalam perlindungan konsumen. Dan apabila seorang pelaku usaha tidak menerapkan etika bisnis, maka konsekuensinya selain dapat merugikan konsumen, pelaku usaha juga bisa dituntut oleh konsumennya karena perlindungan konsumen sendiri sudah memiliki pasal-pasal di dalam hukum. Nah, itu tadi presentasi kami tentang perlindungan konsumen menurut etika bisnis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.